Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Katung airnya biru. Memancing ikan lalu dimasak sop. Kalau ke Ustadz Abdul Somad ada rasa rindu, cukup dengan menonton YouTube. Itu sekedar membalas pantun saja. Sebab pantun itu mesti dibalas. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di kayu arah. Ambo indak memperbanyak pantun, deklah dihabiskan pembawa acara. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini majlis antana jifah. Antana basi, bau busuk, jifah bangkai berulat. Majlis 1, 2, 3 seribu orang menjadi majlis bangkai kalau tidak dibacakan selawat di dalamnya. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada yang muda, anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua tak dihormati, yang muda tak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadi panitia malam ini luar biasa. Saya hormat, saya respect kepada kalian semua. Sebagai bentuk hormat saya, ini apa namanya kok? Rompi konda ambolope. Walaupun Pak Bupati dan Pak DPR RI melepas, mereka kepanasan. Mungkin kainnya lain untuk ambo kok. Agak tipis di uang kok. Jadi anak muda yang di tempat lain sibuk dengan narkobanya, anak muda sibuk dengan pacarannya, anak muda sibuk dengan maksiat sakaunya, tapi di Pulau Birandang justru membuat jadi panitia tabligh akbar. Jadi jangan heran kalau ke depan pemimpin Riau, pemimpin Indonesia, pemimpin Kabupaten Kampar memang datang dari Pulau Birandang, insyaallah. Wakil Ketua Pengadilan Agama orang Pulau Birandang. Ambo sampai ke Kairo, Mesir tahun 1998. Sayur banyak di Mesir, tapi yang tak tumbuh di Kairo kangkung. Kami paling ingin makan kangkung, itu terobati kalau datang orang Pulau Birandang. Itulah Cubu Sihat yang mengundang ambo malam itu, Ustadz Busihat Anas. Lalu kemudian selama ambo di Mesir itu, anak-anak Riau dapat pembagian ayam. Yang membagi ayam tuh namanya Ustadz Sahrul Aidi. Ah, itu keuangan tak ingin dapat makan ayam, dokek kenyo. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah ambo di Mesir, datanglah kawan serumah sama ambo, namanya Ustadz Masriadi Hasan, uang Pulau Biandang. Jadi kesan ambo uang Pulau Biandang kok baik-baik. Dulu nggak tahu kini kabarnya lebih baik. Bapak Bupati, Bapak Doktor Kamsol MM, beliau ini selama bulan puasa, hari kolah puasa nan ke-27, ndak pernah berbuka puasa di rumah. Diundang masyarakat dan dipenuhi semua undangan.
Masyarakat Kabupaten Kampar yang luas penduduknya hampir 900.000 orang. Pekanbaru 1.200.000 kalau siang, malam 1 juta. Sebab yang dua waktu itu banyak balik ke Imbo Panjang, termasuk Ambo. Jadi Kabupaten Kampar luas sekali. Makanya yang tak bisa beliau kunjungi saat berbuka karena terbatas 29 sampai 30 hari, banyak yang beliau kunjungi zuhur. Saya tak bisa membayangkan acara zuhur. Bulan puasa Ambon ndak ada datang kalau acara zuhur, sebab ndak ada teh manis. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim dengan senior-senior Ambo, kakak-kakak kelas Ambo, sahabat Ambo satu kelas di IAIN Susko tahun 96, Ustadz Nurman Ampami. Itu pun sahabat Jo. Ini kalau Ambo sabi satu persatu sahur bos selesai. Jadi Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, nan godang ndak diimbau galau, nan ketek ndak disabik namo, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alam babini dan belum besunat. Sodonya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko Ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran. Tertulis godang nuzul Quran. Adapun tema judulnya ndak dibuat, jadi suku hati Ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, inyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20 mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir, baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal, maka batallah qidam. Kalau ada yang mengatakan dia berakhir, maka batallah baqa. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Makna qadar 3. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar artinya sempit,
Kenapa malam Qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada 2 kesempatan lagi. Malam Iko, malam yang ke-28. Besok malam, malam yang ke-29. Hari Kamis tanggal 29. Maka awak pun dianjurkan, Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal, untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal. Republik Indonesia lebih dari 100 titik. Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal, dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih kolu dulu, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau lah siap kok, agak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret, tapi semua sepakat, Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Ambolah banyak di WA uang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Biandang, ada tak berapa WA, Ustaz kapan hari raya? Ambo jawabnya 1 Syawal kata. Ini poning kepala awak di gue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini, sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang. Itu casingnya aja, itu sampulnya aja. Isinya adalah bersilaturahim. Kalau ndak dibuat acara nuzul Quran niko, ndak besuo awak sama Pak Bupati, ndak besuo sama Bapak Camat, sama Pak DPR RI, terlupa pula menyawi Ustadz Edi Efrizon DPRD Kabupaten Kampar, Ustadz guru awak bersama. Tapi lah terkafir dengan hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin dan mukminat tadi.